Selamat pagi sahabat Petra yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sudahkah kita mengasihi orang lain hari ini? Kembali kita berjumpa di dalam program Embun Pagi Radio Petra edisi hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024. Bersama saya Pendeta Arditulus Arianto dari GKJ Sari Mulyo, kita akan bersama merenungkan Sabda Tuhan dengan sebuah tema, yaitu berlindung pada Tuhan, yang akan didasarkan pada kitab Mazmur pasal 57 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Dan sebelum kita akan bersama merenungkan firman Tuhan, marilah sejenak kita berdoa mohon pimpinan dan pertolongan dari Tuhan. Mari bersama kita berdoa. Bapa dalam surga, kami saat ini ya Tuhan datang menghadap-Mu, menyatakan syukur dan terima kasih kami oleh karena setiap anugerah dan berkat yang boleh kami rasakan hingga saat ini. Kami percaya Tuhan, kehidupan ini, pagi ini kami boleh nikmati, itu semua hanya oleh karena kebaikan dan anugerah Tuhan semata. Ya Bapa, saat ini kami bersama hendak mendasari aktivitas kami pada hari ini dengan firman kebenaran-Mu. Berkatilah kami ya Tuhan, mampukanlah kami, supaya kami bisa memahami apa yang menjadi kehendak-Mu atas kehidupan kami. Dan terlebih, kami bukan hanya menjadi pendengar saja, tetapi kami mau menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang nyata di tengah-tengah kehidupan kami. Ya Bapa, kami menyerahkan perenungan firman-Mu pada pagi ini ke dalam tangan kuasa Tuhan sendiri. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan doa dan syukur kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Bersama kita akan membaca firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab Mazmur pasal 57 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Kitab Mazmur pasal 57 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12 dengan sebuah judul perikop, diburu musuh tetapi ditolong Allah. Demikian sabda Tuhan bagi kita. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu Jangan Memusnahkan, Miktam dari Daud ketika ia lari daripada Saul ke dalam gua. Kasihanilah aku ya Allah, kasihanilah aku, sebab kepadamu-lah jiwaku berlindung. Dalam naungan sayap-Mu aku akan berlindung sampai berlalu penghancuran itu. Aku berseru kepada Allah yang maha tinggi, kepada Allah yang menyelesaikannya bagiku. Kiranya Ia mengirim utusan dari sorga dan menyelamatkan aku, mencela orang-orang yang menginjak-injak aku. Kiranya Allah mengirim kasih setia dan kebenarannya. Aku berbaring di tengah-tengah singa yang suka menerkam anak-anak manusia, yang giginya laksana tombak dan panah, dan lidahnya laksana pedang tajam. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit ya Allah, biarlah kemuliaan-Mu mengatasi seluruh bumi. Mereka memasang jaring terhadap langkah-langkahku, ditundukkannya jiwaku. Mereka menggali lubang di depanku, tetapi mereka sendiri jatuh ke dalamnya. Hatiku siap ya Allah, hatiku siap. Aku mau bernyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah. Hai gambus dan kecapi, aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan. Aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih setiamu besar sampai ke langit, dan kebenaranmu sampai ke awan-awan. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit ya Allah, biarlah kemuliaan-Mu mengatasi seluruh bumi. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap mereka yang mendengarkan, merenungkan, serta memeliharanya di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Amin. Sahabat Petra yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan yang telah kita baca pada hari ini menggambarkan dan juga menceritakan tentang bagaimana perasaan hati
sekaligus iman yang dihidupi oleh Daud ketika ia dikejar-kejar oleh Saul dan para pengikutnya dan ia hendak dibunuh. Ia berlari ke gua, ia berlari-lari terus, ia mencoba untuk bersembunyi supaya ia jangan sampai ditangkap dan jangan sampai dibunuh. Tetapi satu yang menarik dari refleksi Daud ini adalah sekalipun banyak musuh menginginkan nyawanya, sekalipun banyak orang menginginkan ia mati, dan banyak orang memburu dia, tetapi satu yang diyakini oleh Daud adalah bahwa Tuhan tidak akan pernah tinggal diam di dalam setiap persoalan yang dihadapinya, di dalam permasalahan yang sedang dirasakan oleh Daud. Ia yakin bahwa Tuhan akan menunjukkan kuasanya dan ia memohon kepada Tuhan dengan imannya supaya Tuhan mengatasi setiap persoalan yang dihadapinya. Hal ini menunjukkan sebuah keberserahan diri. Hal ini sekaligus juga menunjukkan bagaimana kuatnya iman seorang Daud kepada Tuhan ketika dalam persoalannya ia mau mengandalkan Tuhan semata. Nah, sahabat Petra yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hampir sama dengan cerita ini atau mungkin sebagai gambaran tentang cerita ini, ada sebuah cerita tentang seorang petapa. Seorang petapa ini hidup menyendiri di dalam sebuah hutan, di mana hutan ini terletak di sebuah pinggir desa. Jadi ia tinggal sendiri di sebuah gubuk kecil, gubuk reot begitu. Nah, seorang petapa ini telah menghabiskan waktunya bertahun-tahun di sana. Nah, suatu ketika ada seorang perempuan dari desa dekat dengan hutan itu hamil tiba-tiba. Ia hamil dengan pacarnya. Ia hamil di luar nikah. Ia hamil dengan pacarnya dan kemudian ia mengaku bahwa kepada orang tuanya bahwa aku hamil. Nah, ketika ditanya oleh orang tuanya kepada si anak ini, siapa yang menghamilimu? Perempuan ini tidak berani menjawab bahwa yang menghamilinya adalah pacarnya. Karena ternyata pacarnya itu sudah lari keluar kota. Lari ke kota, lari keluar desa ini untuk melarikan diri. Akhirnya kemudian si perempuan ini atau si gadis ini mengaku kepada orang tuanya, yang menghamiliku adalah petapa di dalam hutan. Nah, dengan sebuah amarah yang begitu besar, karena saking marahnya, kemudian orang tua si perempuan ini atau si gadis ini kemudian bersama-sama dengan kelompok atau orang-orang desa di situ, ia mengajak orang-orang desa untuk mendatangi si petapa itu. Nah, kemudian setelah ia kemudian sampai kepada si petapa itu, si orang tua ini bilang, "Keluar engkau petapa, engkau telah berbuat kurang ajar, engkau telah menghamili anakku dan engkau harus bertanggung jawab. Nanti ketika anak ini lahir, maka engkau harus membesarkannya, engkau harus kemudian bertanggung jawab atas tindakan yang sudah engkau lakukan." Dan ketika petapa itu dihakimi demikian, ia hanya mengatakan, "Baiklah, baiklah." Kemudian si ayah, perempuan, dan seluruh rombongan dari desa itu kembali ke rumahnya, kembali ke desanya. Nah, waktu berjalan cepat, akhirnya si gadis ini melahirkan seorang bayi. Dan kemudian bayi ini sesuai dengan janji si petapa itu, di mana dia akan membesarkannya, orang-orang kampung bersama dengan orang tua si gadis ini dan juga gadis ini membawa si bayi untuk diserahkan kepada petapa. "Ini bayimu, engkau harus membesarkan, engkau harus bertanggung jawab atas tindakanmu." Dan dengan sangat tenang, petapa ini kemudian mengambil bayinya dan ia mengatakan, "Baiklah, baiklah." Dan kemudian waktu berjalan, beberapa tahun kemudian, sekitar 2 tahun kemudian, si gadis ini akhirnya mengaku bahwa kepada ayahnya, "Ayah, aku telah berbohong. Sebenarnya yang menghamiliku bukan petapa itu, tetapi pacarku, tetapi dia telah melarikan diri keluar desa." Dan dengan rasa sangat malu, akhirnya
Si orang tua ini datang kembali kepada petapa itu dan ia mengatakan, "Petapa, aku minta maaf, kami minta maaf karena kami telah menuduh engkau. Sekarang kami ingin mengambil anak ini dan kami ingin membesarkannya." Kemudian petapa itu dengan sangat tenang, ia membawa anak itu keluar dan ia mengatakan, "Baiklah, baiklah." Sebuah cerita yang mungkin terkesan seperti dongeng, tetapi menarik untuk diikuti, untuk dilihat bahwa apa yang dilakukan petapa ini, ia tidak begitu saja menunjukkan emosinya ketika ia diperhadapkan pada sebuah persoalan. Ia kemudian tidak bisa seolah-olah ia ingin melawan, ia ingin mengungkapkan bahwa yang benar itu begini, akulah yang benar begitu dan sebagainya. Bukan itu yang pertama-tama ia lakukan, tetapi ia hanya mengatakan, "Baiklah, baiklah." Kata-kata "baiklah, baiklah" menunjukkan bagaimana petapa ini menyerahkan dirinya. Ia percaya bahwa segala sesuatu itu akan berjalan dan segala persoalan yang dihadapinya pada waktunya akan punya akhirnya. Ia mungkin kalau sebagai pandangan orang normal, mungkin petapa itu bisa saja dia akan bingung, bagaimana aku membesarkannya padahal aku tidak melakukan itu, tetapi kenapa orang menuduhkan itu dan lain sebagainya. Tetapi bukan respon itu yang ditunjukkan oleh si petapa. Ia hanya berpikir bahwa segala sesuatu yang terjadi biarlah saya terima. Segala sesuatu persoalan, permasalahan yang ada di dalam kehidupan saya biarlah saya terima. Kalaupun berat, nanti pasti akan selesai. Kalaupun persoalan yang saya terima ini atau yang saya alami ini mungkin terasanya begitu besar, begitu seperti sangat kalut begitu, tetapi dengan kata-kata "baiklah, baiklah", si petapa ingin menguraikan setiap pikiran, kerumitan pikirannya, dan ia ingin menerima situasinya dengan apa adanya. Nah, jemaat yang terkasih dan juga sahabat Petra yang terkasih, kita mungkin juga pernah mengalami berbagai persoalan dalam kehidupan kita. Kita mungkin juga dibebani atau berjumpa dengan berbagai hal. Tetapi satu yang menjadi menarik di dalam refleksi kita adalah bahwa apapun persoalan yang kita alami, wajar jika kita mungkin mengalami ketakutan. Wajar jika kita hidup di dalam kekhawatiran. Wajar juga kalau kemudian kita merasa bahwa bagaimana ini nantinya, bagaimana saya harus menghadapinya, bagaimana saya harus menghadapi berbagai masalah-masalah ini. Satu masalah tidak selesai tapi kemudian muncul berbagai persoalan yang lain. Bagaimana saya menghadapinya? Kita mungkin punya ketakutan, kita mungkin punya kekhawatiran, dan itu sesuatu yang wajar. Kita bisa saja dan boleh saja kita merasakan itu. Tetapi satu yang harus kita yakini, satu yang harus kita ingat adalah bahwa segala sesuatu ketika kita mau berserah kepada Tuhan, Tuhan tidak akan tinggal diam. Sama dengan iman yang dihidupi oleh Raja Daud, iman yang sama kalau kita hidupi dalam kehidupan kita saat ini, Tuhan pun juga akan menunjukkan kuasanya, Tuhan pun juga akan menunjukkan bagaimana kebesarannya di dalam menghadapi persoalan-persoalan kita. Ia akan memberikan kekuatannya bagi kita. Ia akan juga menyatakan kebesarannya atas kehidupan kita. Dan tentu hal ini pasti sudah kita banyak refleksikan dalam kehidupan kita. Tentu kita menghadapi persoalan tidak hanya sekali, tidak hanya satu kali kita menghadapi masalah, tetapi pasti kita menghadapinya juga sudah berkali-kali. Tetapi toh di dalam persoalan yang sudah kita hadapi berkali-kali, Tuhan juga tidak tinggal diam kan? Tuhan juga ada kan? Tuhan juga selalu menyediakan dirinya untuk kita kan? Nah, oleh karena itu, kenapa kita harus dikalahkan oleh ketakutan kita? Mari kita percaya dan mari kita berlindung pada Tuhan. Karena Ia yang mempunyai kekuatan, Ia yang mempunyai kasih karunia akan memberkati kita. Sehingga sekalipun banyak masalah yang kita hadapi, sekalipun banyak pergumulan yang kita rasakan pada saat ini, tetapi di dalam perlindungan Tuhan, semua akan baik-baik saja. Satu kata kunci kita adalah semua akan baik-baik saja. Tuhan memberkati. Amin.
Marilah saat ini kita berdoa, menyerahkan seluruh aktivitas kita kepada Tuhan dan kita memohon pertolongan dan perlindungannya. Mari bersama kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam kehidupan kami tentu akan berjumpa dengan banyak persoalan. Kami tentu akan berjumpa dengan banyak hal yang membuat kami takut, membuat kami kalut, atau juga membuat kami khawatir. Tetapi satu yang kami yakini Tuhan, ketika kami mengandalkan Engkau, ketika kami mau berlindung kepadamu, Engkau tidak akan pernah tinggal diam. Engkau akan hadir dalam kehidupan kami, Engkau akan menolong kami, dan kami tidak berjuang sendirian. Dan satu yang kami yakini, semuanya akan baik-baik saja. Oleh karena itu Tuhan, tolonglah kami, supaya kami tetap menghidupi iman kami kepadamu, di dalam menyambut dan mengamini setiap janji-janji Tuhan. Ya Bapa, kami saat ini hendak menyerahkan seluruh aktivitas yang akan kami lakukan pada hari ini, baik kami yang sekolah, kami yang bekerja, ataupun kami yang juga melakukan berbagai aktivitas dan tanggung jawab kami yang lain. Tuhan, kiranya Tuhan tolong berkati kami, Tuhan yang mampukan kami untuk kami bisa menyelesaikan apa yang harus kami kerjakan. Dan biarlah hari ini boleh kami jalani dengan tetap mengandalkan Tuhan, tetap berserah kepadamu. Ya Bapa, kami menyerahkan juga untuk setiap kesehatan kekuatan kami. Kiranya dengan kesehatan dan kekuatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami boleh melalui hari ini dengan baik. Kami menyerahkan Tuhan setiap aktivitas kami menyerahkan perjalanan iman kami hari ini hanya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan doa kami. Amin. Sahabat Petra yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, demikianlah embun pagi kita pada hari ini, edisi hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024. Kiranya apa yang telah kita renungkan bersama semakin menguatkan kita dan membuat kita percaya bahwa di dalam Tuhan setiap persoalan kita, kehidupan kita akan baik-baik saja. Dan oleh karena itu, saya Pendeta Aritulus Arianto dari GKJ Sarimulyo mohon undur diri. Selamat beraktivitas, selamat melakukan setiap tanggung jawabnya pada hari ini, dan jangan lupa untuk mengasihi orang lain hari ini. Tuhan memberkati.